Rebel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel LUR Lur. Saya Muhammad Dalur Rahman, kuliah di UINHA Jember, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Eh, apa dah? Prodi apa? Bahasa dan Sastra Arab. NIM 211040307. Jika ingin mengetahui alamat saya, maka langsung tanyakan kepada saya, guys. Di sini berdirinya saya di sini ini menjelaskan tentang Pancasila, yang mana saya di sini itu memenuhi tugas UAS mata kuliah Pancasila, guys. Saya di sini berada di perumahan Argopuro, yang mana perumahan ini adalah perumahan yang sangat istimewa di daerah Jember, guys. Di sini rumah-rumah besar-besar, guys. Langsung saja. Pancasila. Pancasila adalah pedoman Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, guys. Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Harus digarisbawahi ini, guys. Nah, Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tapi tetap satu jua. Itu, guys. Ya. Pancasila. Jadi Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita di sini, mengapa di situ ketuhanan yang Maha Esa, bukan Allah yang Maha Esa? Karena di Indonesia ini banyak agama, jadinya banyak Tuhan, guys. Banyak Tuhan. Ya, Tuhan agama Islam Allah Subhanahu wa taala. Namun Tuhan agama Kristen, Hindu, Buddha beda-beda, guys. Itulah mengapa dinamakan ketuhanan yang Maha Esa. Dilanjutkan yang kedua, guys, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana kita sebagai manusia itu harus adil, guys. Ketika kita menjadi kepala desa, kita harus adil kepada rakyat kita, di golongan desa-desa kita. Ketika kita jadi presiden, harus adil kepada seluruh Indonesia. Itulah yang dinamakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yang mana kita sebagai warga Indonesia, kita harus menyatukan Indonesia ini. Meskipun kita berbeda-beda ras, suku, budaya, itu harus berbeda-beda, guys. Salah. Biasa. Kita harus bersatu, harus menyatukan Indonesia meskipun beda-beda ras, suku, dan budaya. Persatuan Indonesia sudah. Yang ketiga, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mana di Indonesia meskipun di mana itu harus memiliki pemimpin, harus itu, guys. Karena tanpa pemimpin, tanpa leadership, kita itu tidak bisa ya, guys. Ya gitulah, guys. Pokok intinya di negara Indonesia, meskipun bukan negara Indonesia, di mana itu harus memiliki pemimpin. Yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana kita sebagai rakyat Indonesia harus adil, guys. Sama itu seperti halnya sila yang kedua, kita harus adil. Namun di dalam negara Indonesia ini, pemimpin di negara Indonesia ini itu kurang menerapkan sila yang kelima. Mengapa demikian? Karena sekarang banyak koruptor, yang mana koruptor itu di penjara itu yang nyaman, guys. Mana ada penjara nyaman, ya kan? Gak ada, guys. Namun di koruptor itu penjaranya enak, guys. Padahal di situ mencurinya cerdik, mencurinya banyak uang, 1 miliar lebih, pokok miliaran, triliunan bahkan itu. Tapi di situ penjaranya enak, guys. Pakai spring bed tidurnya, guys, pakai kasur. Terus di situ juga makanannya enak, bisa McDonald, apalagi KFC, pokok yang mewah-mewah, guys. Itu penjaranya koruptor, namun penjaranya maling di situ kan susah payah, bahkan bisa-bisa di situ orang miskin, guys. Tapi di situ penjaranya sengsara, makanannya nggak enak, guys. Itu yang dinamanya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Tidak, guys. Nah, di sini di Indonesia ini kurang menerapkan
sila yang kelima. Nah, itu pesan dari saya. Yang pertama, kita sebagai warga Indonesia harus kan di situ terkait dengan sila yang pertama ini, guys. Jadi pesan yang pertama, meskipun beda-beda agama, itu kita harus menghargai agama lain. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, kita sebagai apa, guys? Sebagai pemuda milenial itu harus menyatukan Indonesia ini. Ya sama, jangan membeda-bedakan ras, suku, budaya. Meskipun beda-beda, kita harus menyatukan, guys. Kita sebagai milenial, kita harus menjayakan Indonesia. Gitu, guys. Ya. Terus yang ketiga, pesan dari saya, jika kita sebagai nanti menjadi pemimpin, itu harus yang namanya adil, guys. Itu pesan yang terakhir ini, yang paling ditekani pesan yang terakhir ini, guys, karena kan sudah saya jelaskan barusan kan, Indonesia itu kurang menerapkan sila yang kelima. Pesan yang terakhir, intinya kita harus adil kepada masyarakat. Besok ketika ada koruptor lagi, tetap kita samakan dengan Undang-Undang 1945. Oke? Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.